Baiklah teman-teman, masa depan milik kaum kanan. Bukan karena kaum kanan selalu benar, tetapi karena masyarakat barat kita telah bergerak terlalu jauh ke kiri hingga menjadi tidak berkelanjutan dan mulai runtuh oleh beratnya sendiri. Jika Anda tidak percaya, Anda hanya perlu melihat apa yang terjadi di Spanyol dan hal ini juga terjadi di seluruh Eropa. Kita telah melihat video serupa di Italia, Florence, Roma, Brussels, London, Paris, Berlin, Düsseldorf sekarang. Saya kenal seseorang yang tinggal di Düsseldorf. Mereka mengatakan kepada saya bahwa dalam 12 bulan terakhir saja, kondisinya sudah sama buruknya dengan tempat-tempat yang saya tampilkan di video. Jadi saat ini, masyarakat kita sedang dibentuk oleh dua narasi yang saling bersaing. Oke, memang ada narasi lain juga. Tapi yang kita fokuskan, menurut saya, kelangsungan peradaban barat sangat bergantung pada dua narasi yang saling bersaing ini. Terus melemahkan budaya asli Eropa Barat, terus meremehkannya atas nama kemanusiaan global, belas kasih. Kita semua adalah manusia yang sama. Runtuhkan semua narasi patriarkal ini. Narasi supremasi kulit putih barat harus dihancurkan agar kita bisa menciptakan satu utopia global di mana semua orang setara. Sekarang, narasi mulia itu mungkin bisa berhasil di Oxford atau Cambridge atau di Harvard. Tapi di lapangan itu tidak berhasil. Karena lihat apa yang terjadi di Spanyol, lihat apa yang terjadi di mana-mana. Saya benar-benar sudah memutar ribuan video itu. Jadi saya tahu persis apa yang terjadi. Jadi itu tidak bisa berhasil. Jadi mereka mencobanya karena masyarakat memilih untuk tidak peduli karena mereka cukup makmur. Kenapa harus membuat masalah? Jadi mereka memilih untuk tidak peduli. Dan idealisme seperti kebijakan perbatasan terbuka, meskipun awalnya sangat samar dan rahasia, tapi seiring berjalannya waktu, itu menjadi status quo. Dan sekarang kita punya beribu-ribu orang barbar yang benar-benar membanjiri negara-negara paling maju, peradaban paling canggih yang pernah diciptakan dalam sejarah manusia. Jadi, semuanya sedang dihancurkan. Itulah narasi sayap kiri. Sekarang semuanya mulai runtuh. Dan narasi yang menjatuhkannya adalah narasi sayap kanan. Sekarang jelas, narasi sayap kanan juga berada pada spektrum. Kita punya orang-orang yang lebih ke kanan dari kanan dan ada orang-orang yang berada di sisi kiri kubu kanan dan di kanan tengah. Rupert Lowe saat ini berada di sisi kanan kubu kanan dalam jendela Overton hari ini. Tapi bisa saja nanti ada orang lain yang lebih ke kanan lagi dari Rupert Lowe. Jadi saat ini Rupert Lowe ada di kanan dan Nigel Farage atau Reform ada di entahlah. Kadang mereka ada di sisi kiri kubu kanan, atau kadang di tengah kubu kanan. Lalu ada Partai Tory. Jadi ketiga kekuatan ini di Inggris sedang naik daun. Beberapa lebih naik daripada yang lain. Rupert Lowe memahami itu, tapi mereka tidak bisa mengalahkan kubu kiri jika tetap terpecah. Itulah alasan Rupert Lowe menawarkan jabat tangan kepada Nigel Farage. Mari kita tonton video ini. Mari kita lihat video ini. Nigel, ketika kita berdua terpilih pada pemilihan umum di bulan Juli 2024. Kami berlima semua tahu bahwa kami telah mencapai sesuatu yang benar-benar luar biasa. Dengan memulai proses memecah sistem dua partai yang telah mencekik dan menyesakkan Inggris selama sangat-sangat lama. Itu adalah momen yang istimewa dan itu adalah suatu kehormatan untuk masuk ke gedung itu sebagai bagian dari kelompok kami yang terdiri dari 5 anggota parlemen. Saya sangat menghargai itu saat itu. Dan meskipun segala sesuatu telah terjadi, saya masih sangat menghargainya sampai hari ini. Namun, sekarang di tahun 2026, situasinya sudah sangat berbeda. Keadaannya telah berubah secara dramatis. Perbedaan kita selama 18 bulan terakhir sudah banyak didokumentasikan. Saya tidak setuju dengan cara kamu mengeluarkan saya dari Reform, tapi mari kita tidak mengulang-ulang argumen yang sama itu terus-menerus. Saya ingin beralih dari itu. Negara yang kita berdua cintai sedang berubah sampai tak bisa dikenali lagi. Jutaan orang merasa seperti orang asing di komunitas mereka sendiri. Mereka bekerja keras, membayar pajak, mematuhi hukum. Namun mereka tidak melihat imbalan yang adil untuk semua itu. Mereka melihat kaum kanan patriotik yang terpecah belah tanpa harapan. Mereka melihat kerja keras dihukum dan kemalasan justru dihargai. Itulah sebabnya, hari ini saya mengulurkan tangan untuk mengesampingkan ego pribadi dan perbedaan pendapat kita di masa lalu demi kebaikan negara yang sama-sama ingin kita lihat berhasil. Untuk mengajukan satu pertanyaan sederhana, bagaimana kita bisa memulihkan Britania Raya? Jika kita sepakat pada 5 prinsip dasar, maka saya percaya kita bisa, seharusnya, dan harus menemukan cara untuk bekerja sama
dalam bentuk apapun untuk mewujudkannya. Reform telah mengambil jalur yang menjauhkan inti tawarannya dari apa yang saya yakini diperlukan untuk memulihkan negara kita. Dalam banyak isu, kita setuju. Pada isu lain, kita tidak setuju. Tapi saya berharap bahwa jalan bersama ke depan bisa ditemukan dan dibentuk. Namun, setiap kesepakatan atau kerjasama harus didasarkan pada nilai-nilai berikut. Kebijakan dan visi. Pertama, mengembalikan kendali atas perbatasan kita. Mengakhiri imigrasi massal saja tidak cukup. Sudah terlalu terlambat untuk itu. Hal itu harus dibalikkan. Seperti yang Anda ketahui, Pulihkan Inggris telah mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan menerbitkan kebijakan deportasi paling komprehensif yang pernah dibuat dalam politik Inggris. Rencana itu harus dilaksanakan sepenuhnya dan persis seperti tertulis. Setiap migran ilegal harus dideportasi. Dan itu harus mencakup perempuan dan anak-anak. Rencana kami telah merinci secara tepat bagaimana hal itu dapat dicapai dalam satu periode parlemen. Anda sebelumnya menyatakan bahwa deportasi massal adalah sesuatu yang mustahil secara politik. Deportasi massal tidak hanya harus menjadi kemungkinan politik. Deportasi massal harus menjadi suatu keniscayaan politik. Mereka semua harus pergi. Ini harus menjadi norma. Imigrasi ilegal telah menyebabkan kerusakan yang lebih parah. Kebijakan Restore Britain itu sederhana, tapi masuk akal. Jika seorang warga negara asing tinggal di Britania, namun tidak mampu berbicara bahasa Inggris, menolak untuk bekerja, tinggal di perumahan sosial, membenci cara hidup kita, atau bahkan ingin mencelakai kita, mereka telah menyalahgunakan kemurahan hati kita. Tidak sesuai dengan masyarakat kita yang sangat menjunjung tinggi kepercayaan. Dan mereka seharusnya dipulangkan ke negara asal mereka. Akan ada pihak di reform yang tidak setuju dengan ketegasan langkah-langkah seperti ini. Tetapi saya percaya hal itu benar-benar diperlukan. Baiklah, Jutaan orang harus pergi. Kedua, memulihkan keamanan demografis kita. Diperkirakan bahwa orang kulit putih Britania akan menjadi minoritas pada tahun 2063. Tidak ada yang lebih menunjukkan vandalisme demografis akibat imigrasi massal selain itu. Mengimpor jutaan orang dari negara dunia ketiga sedang mengubah populasi kita dengan cara yang tidak pernah kita inginkan. izinkan saya menambahkan satu poin di sini. Mengungkapkan kekhawatiran Anda terhadap menurunnya proporsi penduduk kulit putih Inggris bukanlah tindakan rasis. Alasan mengapa kita harus menghentikan runtuhnya demografi kulit putih Inggris adalah karena merekalah orang-orang yang mewarisi nilai-nilai Inggris, nilai-nilai Inggris. Dan itulah nilai-nilai yang membentuk Inggris. Jadi jika Anda ingin mempertahankan Inggris, jika Anda ingin Inggris tetap memiliki identitasnya, Anda membutuhkan orang-orang kulit putih itu. Itulah mengapa saya selalu mengatakan, apakah itu Australia, atau Inggris, atau Jerman, bagi kita, negara manapun, atau Jepang, atau bahkan Pakistan, setiap negara jika ingin mempertahankan identitas aslinya. Dengan identitas, saya tidak hanya maksudkan warna kulit. Dengan identitas, maksud saya nilai-nilai mereka, budaya mereka, sejarah mereka. Orang-orang Pakistan yang telah pindah ke Inggris, yang sudah tinggal di sana selama 3 generasi, mereka tidak merasa terhubung dengan Raja Arthur. Mereka tidak peduli dengan Raja Arthur. Mereka tidak peduli dengan sejarah Inggris. Mereka tidak peduli dengan pertempuran Hastings. Mereka memang tidak peduli. Dan kenapa mereka harus peduli? Memang bukan begitu perilaku manusia. Jadi jika Anda ingin menjaga identitas Inggris tetap hidup, maka Anda harus memastikan bahwa populasi orang Inggris kulit putih tidak turun di bawah 90 atau 95%. Saya juga mengatakan hal yang sama untuk setiap negara lain, seperti Jepang, bahkan orang Pakistan. Mereka juga seharusnya tidak membiarkan demografi utama mereka turun di bawah 90%. Mereka seharusnya menargetkan 95%, tapi bisa turun sampai 90%. Namun tidak boleh turun di bawah 90%. Saya telah melihat perbedaannya di sini, di Australia. Australia adalah 94% kulit putih ketika saya datang ke Australia. Masyarakat yang benar-benar homogen. Di sebagian besar tempat, saya adalah satu-satunya orang non-kulit putih. Anda tahu, saya tidak pernah merasa buruk. Anda tahu, tidak ada satupun dari mereka yang pernah membuat saya merasa seperti orang rasis. Maksud saya, tidak ada satupun dari mereka yang pernah membuat saya merasa sebagai orang luar. Tidak pernah. Karena saya langsung membaur. Saya tidak pernah berkata, "Hei, saya seorang Muslim, dan saya pria berkulit coklat yang bangga."
Dan saya tidak pernah mengatakan itu. Saya selalu berusaha untuk menyesuaikan diri. Dan saya bisa mengatakan ini karena saya sudah mengalaminya. Ini adalah pengalaman hidup saya. Jadi kita perlu memberitahu penduduk kulit putih di semua negara hebat ini, jangan ragu untuk mengatakan bahwa kalian perlu melestarikan ras kulit putih atau populasi kulit putih kalian, apakah itu di Australia atau Inggris. Kalian sudah terlalu lama dimanipulasi untuk berpikir bahwa jika kalian mengatakan itu, maka entah bagaimana kalian adalah seorang Nazi. Itu bukan yang dilakukan Nazi. Nazi membunuh orang lain. Kalian tidak membunuh siapapun. Kalian hanya mengatakan bahwa kalian ingin mempertahankan budaya dan cara hidup kalian. Itu saja. Itulah mengapa apa yang dikatakan Pauline Hanson selalu mereka serang. Mereka bilang supremasi kulit putih, kebijakan Australia putih. Tapi itu tidak mempan, karena kalian tahu jauh di lubuk hati di balik tuduhan sensasional itu, semuanya sangat sederhana. Kalian semua, hanya meminta hak untuk melanjutkan cara hidup kalian di negara kalian sendiri. Itulah mengapa dia bilang tidak ada yang salah dengan itu. Memilih untuk mendukung itu tidak dapat diterima dan tidak boleh dibiarkan terjadi. Kita harus berani untuk menghadapi tantangan itu, seberapapun menyakitkannya. Inilah yang saya maksud dengan itu. Inilah yang saya maksud ketika saya bilang orang-orang takut di negara mereka sendiri. Lihat ini adalah gadis-gadis Swedia lokal. Saya yakin mereka sebelumnya adalah wanita yang baik-baik saja, liberal dan woke. Mereka tidak pernah mengatakan apapun yang rasis sampai sekarang. Dan ini pun sebenarnya tidak rasis. Ini hanyalah naluri mempertahankan diri yang muncul. Dan lihat ini. Untuk mengetahui apakah kota ini aman misalnya, bagi Anda sebagai wanita untuk berjalan sendirian di sini. Mereka baru saja bertanya apakah kami ingin pergi ke hotelnya. Itu dia, Meksiko. Kamu mau pergi bum-bum? Kamu wanita kulit putih berambut pirang. Kamu memakai pakaian seksi, pakaian terbuka. Datanglah ke hotelku. Aku hanya butuh 20-30 menit, itu saja. Dia tidak akan pernah bicara seperti itu kepada wanita dari budayanya sendiri. Dan para globalis ini bilang kepada kita bahwa orang-orang ini bisa masuk. Tidak, pertahankan cara hidupmu. Satu-satunya cara untuk mempertahankan cara hidupmu adalah dengan memastikan bahwa kamu mengidentifikasi orang-orang yang paling berkepentingan untuk mempertahankan cara hidup itu. Itu adalah orang-orang pribumi, yaitu orang kulit putih. Kamu yang paling banyak kehilangan. Itulah sebabnya kamu punya yang paling banyak untuk diperjuangkan. Bisa bicara bahasa Inggris. Kami bukan dari sini, kami dari Belanda. Apakah kamu dari Malmo? Iya. Bagaimana kotanya? Kota ini. Ya, bagaimana? Buruk. Syahid. Kenapa itu Itu membosankan. atau Membosankan. Ya, Lalu lalu ke- kamu mau pergi kemana? Ya, kami sedang membuat vlog perjalanan tentang dalam hal ini Malmo. Kemarin kami berada di Copenhagen, hari ini kami di Malmo. Dan kami ingin mencari tahu apakah ini kota yang aman misalnya untukmu sebagai seorang wanita tidak. berjalan Mereka sendirian di baru sini. saja bertanya apakah kami ingin pergi ke hotelnya. Yang mana? Yang naik sepeda itu ya. Serius. Jadi, kamu sering diganggu juga. Orang-orang Afrika itu. Iya. Juga secara fisik atau hanya secara verbal saja. Dan kalau kamu bilang tidak, karena sepertinya kamu bilang tidak ke pria itu, apakah mereka menerimanya di sini secara umum atau mereka jadi bermusuhan atau kesal lalu dia marah? Apa yang dikatakan? Tidak, dia hanya bilang panas sekali. Seperti seorang bos. Iya. Menurutmu bagaimana mereka akan bersikap? Saat ini mereka masih tahu bahwa mereka masih harus mematuhi hukum jika mereka melakukan sesuatu. Lalu mungkin polisi akan menangkap mereka. Mereka mungkin akan dipukuli dan sebagainya. Menurutmu apa yang akan terjadi ketika mereka merasa cukup berani karena merasa jumlah mereka lebih banyak? Menurutmu bagaimana mereka akan bersikap? Inilah yang telah mereka lakukan. Inilah yang telah dilakukan para globalis, teman-teman. Ini benar-benar membuatku marah. Tapi aku harus terus menjelaskannya kepada kalian supaya kalian mengerti apa yang sedang terjadi. Inilah kenapa apa yang dikatakan Rupert Lowe itu penting. Inilah kenapa penting untuk menyatukan kelompok kanan. Inilah kenapa aku bahkan tidak lagi menyerang para nasionalis etnis. Karena aku mengerti pentingnya dan makna dari perjuangan ini. Aku benar-benar mengerti itu. Aku lebih memilih berdiskusi dengan seorang nasionalis etnis daripada menyerahkan Australia atau Eropa kepada para barbar ini, teman-teman. Pernah menginginkan atau memilih untuk mendukung. Ini tidak dapat diterima dan tidak boleh dibiarkan terjadi. Kita harus berani untuk menghadapi masalah itu. Namun, seberapapun menyakitkannya reaksi balik dari pihak yang berkuasa. Restore Britain telah berkomitmen untuk membalikkan Islamisasi di Inggris dan itu tidak akan berubah. Tingkat pengaruh yang diberikan Islam, bahkan saat ini terhadap cara hidup Kristen kita, tidak dapat diterima. Setiap kerjasama di masa depan harus mencakup pelarangan penyembelihan halal maupun kosher. Perkah. Maaf, kosher juga harus dilarang karena kita harus terlihat konsisten. Pernikahan sepupu. Solat berjamaah Islam di ruang publik. Pengadilan syariah. Dan praktik asing barbar lainnya
yang tidak memiliki tempat di masyarakat kita, yang tingkat saling percayanya tinggi. Inggris adalah negara Kristen, ya, dan kita harus memastikan itu tetap seperti itu. Ya. Jika kita tidak bisa sepakat tentang itu, maka tidak ada cara untuk melangkah maju. Rekomendasi dari penyelidikan independen tentang geng pemerkosa harus dilaksanakan sepenuhnya. Itu termasuk deportasi warga negara asing yang menjadi kaki tangan dan mengetahui kejahatan keji ini namun gagal bertindak. Saya tahu Anda secara terbuka tidak setuju dan bahwa inilah sumber perbedaan pendapat kita sebelumnya. Tapi ini adalah batas tegas yang tidak bisa dilanggar. Jika seorang wanita Pakistan tahu suaminya berulang kali memperkosa secara berkelompok seorang gadis Inggris kulit putih yang rentan namun gagal bertindak, dia harus dikirim kembali ke Pakistan. Saya harap suaminya tidak seberuntung itu. Dan tentang itu, ketiga, sebuah referendum tentang mengembalikan hukuman mati. Saya suka yang ini. Axel, Ruda Kebana, Hasham Abidi, Shabir Ahmed. Membiarkan para monster ini tetap hidup dan ratusan lainnya yang seperti mereka tidak menghasilkan apa-apa. Rakyat Inggris harus diberikan referendum yang menyeluruh, bebas, dan adil tentang pemberlakuan kembali hukuman mati untuk pelaku kejahatan paling biadab yang kesalahannya tak terbantahkan. Anda sebelumnya menentang hal ini. Dan itulah mengapa membiarkan rakyat Inggris yang memutuskan adalah hal yang benar untuk dilakukan. Saya, dalam referendum itu, tanpa sedikit pun keraguan, akan memilih mendukung. Keempat, mengembalikan Inggris yang mandiri. Inggris harus hidup sesuai kemampuannya. Itu berarti mengendalikan pengeluaran, memotong belanja kesejahteraan sosial, dan membuat keputusan sulit untuk mengendalikan inflasi dan memulihkan keuangan publik yang sehat. Itu berarti Inggris yang dapat memenuhi kebutuhan energinya sendiri, memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, membela diri, memulihkan. Dokumen kebijakan Inggris yang sangat komprehensif sudah mulai menangani tantangan-tantangan ini. Untuk mendanainya, pemotongan besar-besaran harus dilakukan. Pilihan-pilihan ini tidak akan selalu populer, tetapi kita harus siap untuk berpikir lintas generasi, bukan hanya siklus pemilu. Dipandu oleh apa yang tepat bagi Inggris, bukan untuk apa yang hanya akan menghasilkan hasil jajak pendapat yang lebih baik. Keputusan sulit dan tidak populer sekarang diperlukan, bukan politik jangka pendek, tetapi jangka panjang. Perencanaan matang yang akan memastikan kita mewariskan Inggris yang lebih baik kepada cucu-cucu kita daripada yang kita terima. Kelima, mengembalikan kepercayaan rakyat pada politik. Rakyat Inggris benar-benar telah kehilangan kepercayaan pada Westminster. Kepercayaan itu tidak akan kembali hanya dengan mendaur ulang menteri dan penasehat yang sama dan pola pikir yang telah menciptakan masalah hari ini. Mantan menteri konservatif yang telah mengecewakan negara dan rakyat kita dengan begitu banyak cara yang mengerikan tidak boleh menjadi bagian dari kabinet manapun di masa depan. Ini adalah satu-satunya bagian yang sebenarnya saya tidak setuju dengan Rupert, tapi saya pikir mereka bisa bernegosiasi pada poin ini. Karena jelas jika Rupert mengajukan 5 poin, mereka tidak akan setuju pada kelima poin itu. Jadi ini memberi sedikit ruang negosiasi untuk Rupert. Maksud saya yakin ada beberapa orang hebat. Saya pribadi sangat menyukai Suella Braverman, bahkan ketika dia menjadi Menteri Dalam Negeri. Saya pikir dia bisa melakukan lebih banyak, tapi dia bukan bosnya saat itu. Dan lihat apa yang terjadi padanya ketika dia menulis opini itu. Saya lupa apa isinya. Saya pikir itu di Telegraph, di mana dia mengatakan ada penegakan hukum 2 standar. Karena pada masa itu, saat itu, para pendukung Palestina merusak jalan-jalan di London dan para patriot dipukuli habis-habisan. Jadi dia bilang ada penegakan hukum 2 standar. Dan lihatlah ini, lihat seberapa jauh kita sebenarnya telah melangkah. Seluruh masyarakat Inggris atau tidak, tentu saja bukan seluruh masyarakat Inggris, jelas orang-orang biasa, mereka mungkin setuju dengan apa yang dikatakan Suella Braverman. Tapi kelas politik, mereka memberi begitu banyak tekanan pada Rishi Sunak sampai dia memecatnya hanya karena mengatakan bahwa ada penegakan hukum 2 standar. Sekarang semua orang tahu ini, semua orang membicarakannya. Itu bahkan tidak penting. Benar. Jadi menurut saya Suella Braverman, dan saya yakin ada beberapa politisi Tory hebat lainnya juga yang telah bergabung ke Reform. Saya pribadi tidak terlalu tahu tentang Robert Jenrick, tapi saya sering melihatnya.
Tapi Suella Braverman, saya rasa dia bisa menyumbangkan banyak keahlian yang bisa berguna untuk memulihkan Inggris. Mereka sudah mendapat kesempatan dan mereka mengecewakan kita semua. Itu tidak boleh dibalas dengan kesempatan kedua. Prinsip-prinsip pemulihan ini akan ditawarkan kepada rakyat Inggris di surat suara pada pemilihan umum berikutnya dengan atau tanpa kerjasama anda. Satu-satunya tujuan saya melalui Pulihkan Britania adalah pelaksanaan program kebijakan yang dipertimbangkan dengan matang yang akan memulai proses pemulihan yang sangat dibutuhkan untuk negara kita yang dulu hebat. Saya tidak peduli bagaimana hal itu dilakukan. Yang saya pedulikan hanya hal itu terlaksana. Jadi, Nigel, pesan saya sederhana. Jika kamu siap bekerja sama dalam kebijakan-kebijakan yang serius, reformasi yang serius, dan pemerintahan yang serius, maka kami juga siap. Bukan karena ini menguntungkan secara politik bagi pulihkan Inggris, bukan karena ini mudah secara pribadi. Setelah peristiwa selama 18 bulan terakhir, saya tentu lebih memilih untuk tidak membuat tawaran ini. Tapi setelah peristiwa 18 bulan terakhir, jutaan dan jutaan orang, saya tentu lebih memilih untuk tidak membuat tawaran ini. Tapi jutaan dan jutaan rakyat Inggris berhak mendapatkan pemerintahan patriotik yang mengutamakan kepentingan nasional di atas perbedaan pribadi yang mungkin kita miliki. Jadi itu adalah tujuan mulia, sebuah isyarat mulia. Atau apakah Nigel Farage sudah merespons? Ini yang dikatakan Nigel Farage. Dia sempat berselisih minggu lalu dengan Partai Konservatif. Kamu tahu, dia sudah bekerja sama cukup erat dengan mereka selama beberapa waktu. Dia bilang dia punya kesepakatan dengan Partai Konservatif. Dan Kemi Badenoch mengatakan mereka punya suatu kesepahaman. Saya tidak tahu itu apa. Sejauh yang saya pahami, memang ada sedikit perselisihan. Sekarang begini, maksud saya, kalau kamu ingin membuat kesepakatan politik dengan seseorang, kamu tahu, kamu akan menghubungi mereka secara pribadi. Tidak juga, kamu tetap ingin melakukannya secara terbuka juga. Tentu saja, kalian adalah pemimpin partai masing-masing. Dan jelas, kami sebagai orang luar bisa membayangkan kalian berdua punya ego yang besar. Tidak ada dari kalian yang ingin egonya terluka dengan menelpon tapi tidak dijawab. Atau kamu menutup komunikasi dan sebagainya. Lalu orang satunya pergi ke media dan mengatakan, "Hei, beginilah yang terjadi." Akhirnya jadi saling tuding, jadi itu tidak masalah sama sekali. Tidak ada yang salah dengan itu. Hanya melihat sesuatu yang lebih besar dari kalian berdua. Dan sekarang saya punya prediksi. Saya rasa tidak akan terjadi apa-apa di antara mereka berdua saat ini. Mereka akan terus bertengkar. Mereka akan saling melemparkan tuduhan. Mereka akan memperdebatkan ide dan pendapat mereka. Tapi pada akhirnya, jika, seperti yang saya katakan, jika narasi sayap kanan harus menang dengan mengalahkan secara menyeluruh narasi sayap kiri yang telah menghancurkan Barat, maka narasi sayap kanan harus menemukan jalan terbaik ke depan. Dan itu akan menentukan arah yang akan diambil peradaban Barat. Atau setidaknya dalam kasus ini, Inggris. Saya akan membuat video selama 12 menit. Ngomong-ngomong, kemarin saya memang sudah menghubungi dia kembali. Bagus. Saya bilang begini, apa kita perlu bicara lewat telepon? Saya belum mendapat balasan. Jadi saya tidak tahu seberapa tulus niat di balik ini. Kenapa kamu begitu skeptis, Nigel? Kenapa kamu begitu skeptis? Baiklah, jadi itu hanya memberitahu saya bahwa kamu memang skeptis. Kamu memperhatikan apa yang sedang terjadi, apa motif di baliknya. Dan ya, itu memang bisa jadi salah satu alasannya. Salah satu alasan mengapa Rupert Lowe menghubungimu, karena, sekali lagi, setiap narasi, setiap entitas, setiap partai politik atau orang, individu, segala sesuatu yang ada di alam semesta berusaha menemukan cara paling optimal untuk bertahan hidup atau melanjutkan keberadaannya. Saya menggunakan kata ini di lingkungan lokal ini. Saya menggunakan kata optimal karena jika terlalu memaksakan, seperti jika berusaha mencari hasil terbaik yang mungkin, maka itu justru akan kalah. Kamu mungkin melanggar hukum. Itu mungkin melanggar beberapa aturan. Itu bisa berbalik merugikan dirinya sendiri. Jadi, ia menggunakan cara yang paling optimal, yang paling aman. Itulah alasan kenapa saya percaya, ini teori saya, bahwa sistem berubah seiring waktu tanpa melanggar hukum apapun, tanpa gejolak besar. Kadang-kadang memang hal-hal seperti ini terjadi ketika kita mencapai titik perubahan. Tapi itulah alasannya, setiap hal. Jadi Nigel sedang mencoba mencari cara paling optimal untuk melanjutkan kelangsungan politiknya dan kelangsungan partainya, dalam bentuk kebijakan-kebijakannya dan lain sebagainya. Dan Rupert Lowe juga melakukan hal yang sama. Kita hanya perlu menemukan momen ketika mereka bertemu. Itulah yang perlu kita yakinkan satu sama lain, orang-orang ini, bahwa kepentingan mereka akan bertemu dan memang harus bertemu pada suatu titik. Karena kebalikannya adalah narasi sayap kiri yang sedang menghancurkan Barat. Tapi, menurut saya, dia tampaknya terutama
sedang memberi isyarat seperti ini dengan mengatakan, lihat, saya orang baik, Nigel orang jahat. Padahal, itu tidak benar. Jika anda melihat sejarah saya, anda tahu, dalam politik selama beberapa tahun terakhir, saya siap melakukan sesuatu dan berkorban jika saya percaya itu demi kepentingan nasional. Saya jelas melakukannya pada tahun 2019. Saya akan melakukan apapun yang saya bisa agar kita memiliki aliansi kanan tengah yang masuk akal untuk mengalahkan Partai Buruh pada pemilihan umum berikutnya. Tapi saya tidak meninggalkan teman-teman saya. Saya tidak meninggalkan sekutu-sekutu saya. Entah itu Suella Braverman atau Posh George. Kamu tahu, saya tidak meninggalkan orang hanya karena orang lain menginginkan saya melakukannya. Dan ada ironi dalam hal ini. Itu poin yang masuk akal. Yaitu 2 tahun yang lalu, Rupert Lowe mengatakan betapa luar biasanya pekerjaan yang dilakukan Jenrick, Braverman, dan Kruger di dalam Partai Konservatif. Dan kamu tahu, tidak seperti Chris Philp yang benar-benar gagal, tapi sekarang ingin seolah-olah melupakannya. Kalau soal Braverman dan Jenrick, mereka memundurkan diri dari posisi mereka karena frustrasi bahwa pemerintah tidak mau mengambil kendali. Jadi itu tidak akan menjadi bagian dari negosiasi. Secara lebih luas, begini. Tanda yang bagus, teman-teman. Jadi secara lebih luas tentang deportasi massal, siapa yang pulang duluan, dan saya rasa kita harus selalu mulai dari opsi yang paling mudah, mereka yang ilegal. Itu saja, pergi. Lalu kamu lanjut ke, oke, bahkan di antara para pencari suaka legal yang permohonannya sudah disetujui. Ada perempuan, kamu tahu, seorang perempuan dari Chad, seorang perempuan dari Afghanistan, dan sebagainya. Seseorang yang pernah disiram air keras di wajahnya. Lalu kamu akan melihatnya berdasarkan kasus per kasus. Setelah itu, kamu akan lanjut ke orang-orang yang selama ini mengandalkan sistem kesejahteraan yang telah menguras sistem kesejahteraan selama bertahun-tahun. Lalu kamu bilang, ya, kita butuh undang-undang baru. Pada titik itu, kamu akan mendapatkan beberapa orang moderat di reform dan bahkan di restore. Dan kemudian kamu akan punya beberapa orang garis keras, orang-orang yang tegas, baik di reform maupun di restore. Jadi itulah diskusi yang harus dilakukan pada saat itu. Karena pada saat itu akan ada pertarungan narasi lagi, narasi yang saling bersaing. Salah satunya akan mengemukakan pro dan kontra, mengapa kita tidak boleh mendeportasi mereka. Yang lain akan mengatakan, mengapa kita juga harus mendeportasi mereka? Karena, dan kemudian saya pikir kita akan menentukan pada saat itu, tidak mungkin memprediksi hasilnya pada saat itu. Tapi yang terpenting, itulah yang harus kamu lakukan. Kamu harus melihat masalah yang ada saat ini, mulai dari situ, lalu lanjutkan ke tantangan lain yang lebih sulit. Seperti apa yang harus kita lakukan tentang halal dan kosher, dan apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang yang gagal berintegrasi. Sekarang, kamu bisa melihat situasi di mana. Restore tanpa harapan. Maksud saya, benar-benar tanpa harapan untuk memenangkan satu kursi pun di negara ini bisa sangat merugikan kita. Dan saya pikir secara online Anda akan melihat banyak calon pemilih, restore, sekarang mulai khawatir tentang dampak yang mungkin ditimbulkan. Jadi, lihat, saya akan menutupnya dengan mengatakan, jika itu adalah tawaran, sebuah kesepakatan, itu disampaikan dengan cara yang sangat tidak biasa. Saya mungkin sudah meresponnya, kamu tahu, dengan pikiran terbuka, seperti yang akan saya lakukan. Tapi saya tentu saja tidak akan meninggalkan orang-orang yang saya anggap sebagai sekutu. Itu poin yang masuk akal. Itu poin yang masuk akal. Sebenarnya itu poin yang sangat terpuji yang disampaikan Nigel. Maaf, kamu tidak bisa begitu saja meninggalkan orang hanya karena Rupert bilang begitu. Itu tidak akan terjadi. Oke, lihat interaksi antara Dan Wootton dan Rupert Lowe ini. Rupert Lowe sedang menanggapi komentar Nigel, dan menurut saya terdengar sangat picik. Itulah kenapa saya pikir mereka belum akan bekerja sama sekarang. Tapi pada akhirnya mereka harus melakukannya. Mereka harus melakukannya. Mau tidak mau, suka tidak suka, mereka tetap harus melakukannya. Karena di sisi lain ada narasi sayap kiri. Tentu saja mereka juga punya narasi-narasi kecil yang saling bersaing di dalamnya. Tapi kamu tidak bisa mengambil resiko membiarkan pihak kiri menang. Hari ini ada sedikit sindiran yang dilontarkan oleh Farage, tapi dia secara khusus menyinggung kemungkinan permintaan maaf Rupert. Permintaan maaf darimu kepadanya. Lihat ini. Maksud saya, ada mitos seperti ini. Ada mitos bahwa saya berselisih dengan Rupert Lowe. Itu tidak benar. Semua orang berselisih dengan Rupert Lowe. Maksud saya, dan memang itu adalah teriakan, bentakan, ancaman hukum. Semua orang berselisih dengan mereka. Tidak. Baiklah. Tapi lihat. Saya rasa Rupert bukan tipe yang suka berteriak. Saya rasa tidak. Kau tahu, jika kau harus berbicara dengan orang atau membuat kesepakatan dengan orang yang sebelumnya pernah berselisih denganmu, jika ada kebaikan yang lebih besar dari itu, maka aku tidak menutup kemungkinan itu. Permintaan maaf akan baik. Tapi menurutku, kecil kemungkinan itu akan terjadi. Apakah kau akan minta maaf, Rupert? Saya tidak punya alasan untuk minta maaf.
Ya, Menurutku, itu semacam arogansi narsistik yang biasa kau harapkan dari Nigel. Tidak, aku tidak menyerang siapapun. Mereka membuat pernyataan palsu sebagai saksi, dan itu dilakukan tanpa diskusi sebelumnya. Soal teriakan dan bentakan, itu jelas omong kosong. Dan kau tahu, aku sudah menjalankan beberapa bisnis keluarga. Aku akrab dengan orang-orang yang bekerja untuk kami, seringkali hampir sepanjang hidup mereka. Jadi maksudku, banyak hal yang mereka bicarakan itu omong kosong. Dan Muhammad Ziauddin Yusuf, maksudku, muncul entah dari mana. Dan kau tahu, sepertinya dia telah menyebabkan kerusakan besar pada struktur di dalam reform. ya dengar, aku tidak tahu teman-teman. Ada teori konspirasi bahwa dia itu orang titipan. Dia orang titipan Muslim. Tapi dia mengatakan banyak hal yang memang perlu terjadi. Dan itu juga termasuk untuk Muslim. Dia tidak ragu untuk memulangkan kembali migran Muslim ilegal. Tapi menurutku dia akan menentang gagasan tentang Muslim yang sudah tinggal di sana selama beberapa generasi tapi belum berasimilasi. Jelas mereka yang sudah berasimilasi itu tidak masalah sama sekali. Tapi mereka yang belum berasimilasi seperti yang ini teman-teman. Lihat itu. Seperti yang ini. Lihat mereka. Lihat itu. Ini adalah Britania Raya. Semakin banyak wilayah Britania Raya yang mulai terlihat seperti ini di mana-mana. Ini mengerikan, ini mengejutkan, ini Manchester. Ya ampun, jadi dia mungkin akan melawan demi orang-orang ini. Itulah yang dikhawatirkan. Dan jika Anda mendengarkan orang-orang dari internal reform, dialah yang tidak bisa bekerja sama dalam tim. Dan Nigel sendiri sangat tertutup. Dia tidak berbicara dengan orang lain atau melibatkan orang lain. Dia berharap berada di posisi paling atas, mengeluarkan perintah, dan mengharapkan orang-orang untuk melaksanakan. Nah, bukan begitu cara kerja tim, dan tim bekerja ketika kamu menyatukan orang-orang, kamu melibatkan mereka, dan kamu memiliki apa yang saya sebut sebagai struktur manajemen yang inklusif. Tapi, saya rasa tidak mengherankan kalau Nigel tidak memahami hal itu, karena dia memang belum pernah benar-benar menjalankan bisnis, atau melakukan sesuatu yang melibatkan menyatukan orang-orang untuk benar-benar bekerja sama secara konstruktif. Jadi begini, Jadi ya, mereka melontarkan omong kosong. Mereka saling menyerang dengan tuduhan kotor. saya tidak ingin berselisih dengan orang itu. Saya sudah berusaha untuk bekerja sama dengannya. Tapi kalau dia mulai melontarkan omong kosong seperti itu, tidak. Saya tidak punya alasan untuk minta maaf. Saya hanya berusaha sebaik mungkin untuk mendorong dukungan untuk reform. Dan saya pikir ya, kalau Anda lihat apa yang saya lakukan, lihat apa yang saya lakukan di parlemen. Saya adalah anggota parlemen yang aktif. Saya mendorong dukungan untuk reform. Saya secara aktif mengajukan pertanyaan di parlemen. Saya meminta pertanggungjawaban pemerintah. Saya pikir saya benar-benar bekerja sebagai bagian dari tim. Tapi dia jelas berpikir sebaliknya. Dan itu cocok dengan narasinya untuk mengatakan hal itu sekarang. Jadi saya tidak berpikir mereka akan saling mengalah, berjabat tangan, berpelukan, dan langsung berdamai. Itu tidak akan terjadi begitu saja. Akan ada banyak negosiasi di balik layar. Mereka berdua punya ego yang besar. Tapi pada akhirnya ketika keadaan memaksa, mereka harus bekerja sama dan melakukan sesuatu demi kebaikan bersama. Mereka harus saling menyayangi, bersekutu, dan ya, melayani negara mereka yang sama-sama mereka cintai, yang juga kita semua cintai.